warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan hasil dari diskusi mengenai tugas muskuloskeletal TM 11. Pertama-tama, berikan bantal pada pasien dan letakkan di atas perut. Lalu minta pasien untuk memeluk bantal dan tekuk kaki pasien. Lalu tarik bahu pasien dan pinggul pasien menghadap ke arah fisioterapis. Tarik kaki pasien ke bawah. Lalu minta pasien menarik nafas dan memegang bantal dengan kuat. Arahkan pasien untuk membuang nafas pada saat bangun. Selanjutnya, kita akan melakukan keseimbangan duduk atau sitting balance, yang dimana posisi pasien duduk di tepi bed dengan condong ke kanan, lalu fisioterapis berikan sentuhan ringan di punggung, tujuannya untuk mengoreksi keseimbangan duduk dari pasien tersebut. Lalu pasien tersebut mengalami kelelahan dengan skor milasnya yaitu 2. Berikutnya, teknik duduk ke berdiri pada pasien stoma dengan teknik sprinting. Instruksikan pasien untuk duduk di tepi kursi dengan kedua kaki menapak pada lantai. Letakkan bantal pada area abdomen, lalu tahan dengan kedua tangan untuk mengurangi nyeri dan melindungi area stoma. Atur napas secara perlahan, tarik napas melalui hidung, lalu saat mulai berdiri, hembuskan napas perlahan melalui mulut. Kemudian condongkan badan sedikit ke depan, lalu dorong tubuh perlahan menggunakan kekuatan pada area kedua kaki hingga berdiri. Pastikan gerakan dilakukan secara aman dan perlahan. Kemudian kita akan melakukan keseimbangan berdiri atau standing balance yang diawali dengan pasien duduk di tepi bed dengan kedua kaki menapak di lantai. Pasien kemudian melakukan abdominal sprinting dengan memegang bantal atau handuk kecil pada area operasi sambil ditekan untuk membantu mengurangi nyeri. Pasien melakukan pengaturan breathing dengan menarik nafas perlahan melalui hidung, dan saat mulai berdiri pasien menghembuskan nafas perlahan melalui mulut sambil mendorong tubuh ke posisi berdiri secara perlahan dan terkontrol. Setelah berdiri, pasien mempertahankan keseimbangan dengan posisi kaki selebar bahu pada lurus ke depan serta tetap bernafas normal dan rileks. Dalam kasus ini, pasien mampu berdiri kurang lebih 20 detik dengan pegangan satral dan bantuan tangan fisioterapi. Ditemukan adanya tremor, kelelahan cepat, serta guarding abdomennya kuat. Selanjutnya, pasien diminta untuk jalan atau walking sejauh 3 meter. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai kemampuan fungsional pasien saat berjalan dan menentukan tingkat bantuan yang dibutuhkan selama ambulansi, serta bisa menjadi alat pemantau perkembangan mobilitas pasien dari waktu ke waktu dan bisa menjadi perancang program terapi dan kesiapan pasien untuk pulang atau melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Saat penilaian dilakukan, pasien berjalan menggunakan bantuan walker dan bantuan tangan fisioterapi di punggung bawahnya, serta didapatkan hasil bahwa langkah pasien sangat pendek. Posisikan pasien pada posisi semi-fowler. Minta pasien untuk memeluk bantal dengan kuat dan arahkan pasien untuk menarik nafas lewat hidung dan membuang nafas lewat mulut. Baik Bapak, latihan selanjutnya yaitu ankle pumps, di mana Bapak bisa mengambil posisi yang nyaman, yaitu bisa setengah duduk ataupun telentang. Selanjutnya, gerakan ujung kaki Bapak ke arah atas mendekati tubuh, lalu dorong ke bawah secara perlahan. Lakukan gerakan ini secara berulang sebanyak 10-20 kali, pelan-pelan dan jangan dipaksakan apabila terasa nyeri. Latihan ini dilakukan setiap 2 jam sekali, tujuannya untuk membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi kekakuan pada kaki. Untuk ibu, diharapkan untuk membantu mengingatkan Bapak untuk melakukan latihan ini secara rutin dan memberitahu kepada Bapak apabila merasa nyeri atau tidak nyaman. Bapak, kita akan mulai latihan berjalan pelan menggunakan alat walker. Latihan ini tujuannya untuk membantu proses cepat pemulihan serta bisa membantu Bapak kembali mandiri setelah operasi. Latihannya dilakukan secara bertahap. Bapak akan berjalan sekitar 3-5 meter sebanyak 2 kali dengan bantuan saya. Bila terasa terlalu nyeri, pusing, sesak, atau lelah, segera beritahu saya dan kita akan berhenti ya Pak. Mari kita mulai latihannya. Saya akan kasih bantuan di penggang Bapak.
Bapak, Ibu, kali ini kita akan melakukan teknik lock roll atau teknik mengubah posisi tubuh dari tidur telentang menjadi miring lalu duduk dengan kombinasi teknik splinting atau memeluk bantal yang mana diletakkan di area perut bekas operasi Bapak lalu diberi tekanan. Cara melakukan teknik lock roll dengan splinting ini adalah pertama, mulai dari kaki bagian lutut yang nanti saat miring posisinya akan di atas itu ditekuk. Lalu Bapak gunakan bantal yang ditaruh di perut ditekan. Tujuannya agar luka bekas operasi tidak terlalu nyeri saat Bapak berubah posisi dan mengurangi tarikan serta memberi rasa aman, nyaman, dan percaya diri saat Bapak bergerak. Teknik penekanan perut ini menggunakan bantal juga bisa Bapak lakukan ketika Bapak hendak batuk atau bersin. Tekankan saja bantalnya ke perut Bapak. Bantal ini mulai ditekan saat Bapak akan mulai merubah posisi. Lalu berikutnya Ibu lihat tangan saya. Nanti tangan saya yang membantu memiringkan pasien ini satu memegang bagian bahu dan satunya di pinggang pasien. Nanti di bagian belakang punggung pasien juga bisa ditaruh bantal sebagai penyangga. Lalu perubahan posisi ini bisa dilakukan setiap 2 jam untuk mencegah komplikasi. Lalu ketika pasien dari posisi tiduran miring tadi ingin ke posisi duduk, bisa dilakukan dengan cara tarik kaki pasien ke bawah, lalu minta pasien sambil menarik napas dan menekan bantal ke perutnya. Arahkan pasien membuang napas saat bangun. Bapak, Ibu, setelah operasi kemarin, saat ini terdapat lubang buatan di perut yang disebut dengan kolostomi. Fungsinya untuk mengeluarkan kotoran karena usus bagian bawah sedang dalam proses penyembuhan. Bapak dan Ibu juga harus mengenali mana stoma yang normal. Kalau stoma yang normal biasanya warnanya merah muda, lembab dan tidak terasa nyeri saat disentuh. Lalu bagaimana cara merawat luka stomanya itu? Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah merawat. Lalu bersihkan area stoma dengan air hangat bukan air panas dan gak perlu pakai sabun. Dan saat membersihkan, gunakan kasa atau handuk yang lembut. Terus saat membersihkannya, usapannya harus lembut, gak perlu keras dan gak perlu digosok juga. Setelah itu, setelah merasa lukanya sudah bersih, dikeringkan menggunakan kasa dan handuk yang bersih, yang kering. Nanti habis itu ganti kantong kolostomi jika sudah penuh, kurang dari 1/3 atau 1/2 dari kantongnya. Pastikan perakatnya terpasang rapat agar tidak bocor. Lalu kenali tanda dan bahaya yang harus dilaporkan. Kalau misalkan stomanya berubah warna jadi pucat, kehitaman, terus bengkak berlebihan atau berdarah terus menerus, kulit sekitarnya memerah, terasa nyeri atau bernanah, terus tidak keluar feses sama sekali dalam waktu yang lama. Kenapa perawatan ini sangat penting? Supaya tidak terjadi infeksi atau iritasi ya Bu, dan juga harus hati-hati agar kantongnya itu tidak tertarik atau lepas. Terima kasih.